Saridin atau Sayyid Raden Syarifuddin merupakan salah satu tokoh yang sangat legendaris, terutama di daerah Padi. Sumber-sumber tentang beliau masih diperdebatkan, tetapi cerita utama berasal dari tutur tinular, utamanya di daerah Padi, dipopulerkan oleh Ketoprak Sri Kencono dan beberapa sumber dari Babat Padi. Nama Sayyid berasal dari keturunan beliau, yaitu dari Hasan, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nama Raden beliau dapatkan dari Sujinah binti Usman Haji atau Sunan Nundung. Silsilah dari Saridin atau Sayyid Raden Syarifuddin adalah, kalau dari pihak ibu, berasal dari Sunan Nundung yang mempunyai anak Sunan Kudus dan Dewi Sujinah. Dewi Sujinah kemudian diperistri oleh Sunan Muria atau Raden Umar Said. Ada yang mengatakan orang tua dari Saridin adalah Sunan Muria dan Dewi Samaran. Kita tahu bahwa Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijogo. Ada sebuah versi yang juga mengatakan bahwa Saridin atau Syekh Jangkung adalah anak angkat dari Ki Ageng Mingiran yang ditemukan di pinggir sungai. Saat menemukan bayi itu, lalu diambil oleh Ki Ageng Mingiran dan dipelihara sebagai anak, lalu diberi nama Saridin. Ki Ageng Mingiran sudah mempunyai anak perempuan yang bernama Sumiem. Sumiem lalu dinikahi oleh Branjung, sedangkan Saridin dinikahkan dengan Sumirah. Dalam kisah itu disebutkan bahwa Ki Ageng Mingiran mewariskan pohon duren. Seperti cerita yang sangat terkenal, maka kalau siang hari yang mendapat jatah atau bagian duren adalah Ki Branjung, sedangkan malam hari yang mendapatkan jatah adalah Saridin. Tragedi terjadi ketika Ki Branjung bermain curang dan berpakaian harimau, sehingga dia ingin mengganggu Saridin. Harimau itu lalu dibunuh oleh Saridin. Di pengadilan Padi, Saridin tetap divonis bersalah, walaupun berkali-kali dia mengatakan bahwa yang dia bunuh adalah seekor harimau. Cerita kemudian berlanjut ke Kudus, di mana Saridin berguru pada Sunan Kudus. Kita juga sudah maklum bahwa di cerita itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang sepertinya mendiskreditkan Sunan Kudus. Namun cerita ini akan membahas bagaimana kekaromahan dari Syekh Jangkung atau Saridin ini. Misalnya beliau mampu mengambil atau memenuhi isi bak atau kolah dengan menggunakan keranjang. Kemudian beliau juga bisa membuktikan bahwa di mana ada air, di situ pasti ada ikan. Termasuk ketika Sunan Kudus meminta Saridin untuk membelah kelapa, dan di dalamnya memang ditemukan seekor ikan. Kisah Saridin juga tidak bisa dipisahkan dengan pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo di Mataram. Pada saat itu Sultan Agung Hanyokrokusumo diganggu oleh ulah Ki Jati, yaitu penguasa alas Soban yang bisa berubah menjadi siluman ular. Ki Jati ini menculik gadis-gadis untuk tumbal ilmu hitamnya. Lalu Saridin dimintai saroyo atau bantuan
untuk menaklukkan Ki Jati. Terjadilah pertarungan antara Ki Jati dan Saridin. Ki Jati kalah lalu disuruh meninggalkan Alas Roban. Ki Jati memenuhi permintaan Saridin walaupun dia masih menyimpan dendam kesumat. Lalu dia memasuki raga dari Retno Jinoli, kakak dari Sultan Agung, sehingga Retno Jinoli menidap suatu penyakit, dan siapapun yang menjadi suaminya, artinya siapapun setelah berhubungan badan dengan Retno Jinoli pasti meninggal. Lagi-lagi Saridin lalu berhadapan dengan siluman ular Alas Roban itu, dan siluman itu berhasil dibunuh. Retno Jinoli sembuh seperti sedia kala dan menikah dengan Saridin. Ketika mau pulang ke Padi dan membuka perkampungan di wilayah Padi, Saridin terhenti di suatu desa. Di situ ada 7 orang yang memperbaiki atap rumah. Saridin mengatakan ingin membeli kerbau untuk membantu pekerjaan di sawah. Saat itu 7 orang itu menghina Saridin karena berpakaian jompang-camping dan kelihatan seperti orang miskin. Orang itu justru menghina dan mengatakan kalau mau membeli kerbau ada, tapi kerbau mati. Di luar dugaan, Saridin mengatakan, "Siap, saya akan membeli kerbau mati tersebut." Lalu mereka pergi ke lokasi kerbau yang mati tersebut. Setelah berdoa dengan khusyuk, kerbau yang mati itu akhirnya bisa hidup. Kerbau itu dinamakan Kerbau Landoh, dan kampung itu juga dinamakan kampung atau desa Landoh. Cerita mengenai Saridin ada juga beberapa versi. Misalnya makom seperti yang Anda lihat di video ini ada di Landoh Kayen Padi. Namun ada juga makom Saridin di Lendah Kulon Progo, Yogyakarta. Selain itu, Saridin juga dianggap sebagai leluhur warga Dusun Dukuh, Desa Glagah di Banyuwangi. Cerita yang menarik mengenai Saridin misalnya ada di kampung wisata Jawa Sekatul, daerah Bojo, Kendal, Jawa Tengah. Saat itu sebenarnya ahli waris Saridin menempati rumah peninggalan Saridin. Ketika rumah itu akan dibeli oleh orang Jepang, keanehan terjadi. Bangunan rumah itu jadi berat diangkut ke truk, makanya tidak jadi dijual ke orang Jepang. Hanya kemudian rumah itu dijual ke pengelola kampung wisata Jawa di Sekatul. Beberapa keganjilan lain dari kisah Saridin adalah misalnya Sunan Kudus meninggal pada tahun 1550. Sultan Agung berkuasa pada tahun 1613 sampai 1645. Jadi tidak mungkin dalam setting atau latar belakang waktu dan tempat kisah Saridin ada 2 tokoh, yaitu Sunan Kudus dan Sultan Agung secara bersamaan, karena jelas Sunan Kudus sudah meninggal pada saat itu. Ada juga satu kisah yang menimbulkan keanehan, yaitu dikisahkan bahwa Bupati Pati pada waktu itu adalah Mangun Oneng. Padahal sejarah mencatat bahwa Mangun Oneng bertahta di Pati setelah Sultan Agung meninggal. Artinya tidak mungkin pada masa hidup dari Sultan Agung yang menjadi bupati di Pati adalah Mangun Oneng. Demikian sedikit sekelumit kisah mengenai Saridin atau Syekh Jangkung.
Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe.